informasi terpercaya. Selamat pagi buat Pradin Radio semuanya. Apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Gimana tadi aktivitasnya pagi ini? Semoga berjalan dengan lancar semuanya. Yang mungkin lagi di kantor ya, lagi persiapan ngerjain sesuatu, semoga hari kegiatannya dilancarkan dan nggak ada masalah yang berarti ya. Amin, amin. Oke, di hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 dari pukul 9 sampai dengan pukul 11 seperti biasanya nih, ada Uki yang bakal menemani kamu semua hingga pukul 11 nanti dalam program Kucinta Babelku Pradin Radio. Dan kalau hari Jumat nih ya, karena hari Jumat ini spesial nih, pakai telur ya. Ini kali ini Uki menghadirkan dua narasumber yang cantik-cantik nih Pradin Radio untuk menemani pagi kita semua nih. Ada dokter Gigi Eti Mansuswita dan juga dokter Gigi Mawar Putri Julikan ya, yang hadir pagi ini membagikan informasi terkait pelayanan gigi dan mulut RSUD Dr. H.C. Insinyur Soekarno Provinsi Kepulauan Langkat nih. Nah, ini akan membagikan tentang seputar pelayanan gigi dan mulut nih. Nah, mau seperti apa informasinya nanti ya. Sebelum itu, mungkin juga pengen ngerti buat kamu semua yang pengen ikutan bertanya atau mungkin yang pengen mungkin boleh konsultasi ya dokternya sedikit ya tentang kesehatan gigi sama mulut ya. Ini bisa menghubungi kita di 0812 717 9760 atau bisa tanya lewat kolom komentar nih ya yang ada di live laman Facebook pemerintah Provinsi Kepulauan Langkat itu, karena kita sedang live di sana, dan juga komentar live-nya Instagram RSUD Soekarno Babel ya, karena kita juga sedang live di sana seperti tadi. Dan mungkin juga pengen ngerti buat kamu semua yang ingin mendengarkan mungkin radio dengan kualitas yang lebih baik dan juga bisa didengarkan di mana aja. Kamu bisa mendengarkan melalui via streaming ya di inradiofm.com atau aplikasi Inradio 97,6 FM yang bisa kamu unduh dari Google Play Store. Oke deh, ini pelayanan gigi dan mulut ini jadi salah satu pelayanan yang penting nih bagi masyarakat Kepulauan Langkat Belitung seperti radio. Nah, sebagai salah satu penyedia layanan kesehatan, ini Rumah Sakit Umum Daerah Insinyur Soekarno ini juga menyediakan pelayanan gigi dan mulut dengan pastinya ada SDM dan juga peralatan yang berkualitas. Nah, kali ini Rumah Sakit Umum Daerah Insinyur Soekarno ini melalui perwakilannya nih yang cantik-cantik pagi ini ada dokter Gigi Eti Mansuswita sama dokter Gigi Mawar Putri Julika akan berbagi informasi terkait apa aja yang berhubungan dengan pelayanan gigi dan mulut. Nah, kita sapa dulu nih ya dua narasumber kita. Selamat pagi dokter. Pagi. Selamat pagi. Selamat. Kita coba lagi ala ini orang-orang yang biasanya kayak mana? Selamat pagi dokter. Pagi. Iya, ini ada dokter Gigi Eti Mansuswita sama dokter Gigi Mawar Putri Julika yang sebelah ujung nih seperti tadi. Kita boleh kenalan dulu kali ya sama masing-masing dokter ini. Boleh mungkin dokter yang paling ujung nih, boleh yang pakai baju putih. Nyebutnya Spradi ya? Iya, Spradi. Selamat pagi, Spradi in Radio. Saya Dokter Gigi Mawar Putri Julika. Saya bertugas di Rumah Sakit Soekarno sejak 2014. Oh, 2014. Iya, jadi udah hampir 8 tahun mengabdi di rumah sakit gitu. Kalau boleh tahu nih kesehariannya ngapain aja nih dokter? Kesehariannya yang pastinya kerja di rumah sakit. Iya, kami kerja dari Senin sampai Sabtu. Jadi kalau mau pelayanan di rumah sakit kami ada terus dari Senin sampai Sabtu. Oke, itu dia dok. Berarti manggilnya dokter Mawar ya? Ya boleh. Dokter Mawar. Nah kalau yang agak tengah ini boleh kenalan lagi dokter? Oke. Selamat pagi, Pradin Radio. Ya, selamat pagi juga. Saya Dr. Gigi Eti Mansuswita. Bekerja di Rumah Sakit Provinsi semenjak akhir 2012, hampir 9 tahun. Lama banget ya. Udah berumur semua. Udah berumur semua ini ya. Oke deh, itu dia seperti tadi udah perkenalan diri dari dokter, manggilnya berarti dokter Eti ya? Iya. Dokter Eti ya, oke. Jadi dokter Eti yang menggunakan baju berwarna biru, ini serba biru hari ini, biru dongker, biru langit nih ya.
sama ada udah Dokter Mawar nih, Mawar putih nih ya, pakai bajunya putih. Oke deh. Nah mungkin kita boleh tanya-tanya dulu nih ya seputar pelayanan gigi dan mulut yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Insinyur Soekarno nih ya. Kalau boleh tahu tadi kan Dokter Mawar sempat menyebutkan jam operasionalnya Senin sampai Sabtu nih ya. Kalau boleh tahu nih bukanya jam berapa aja? Pukul berapa aja nih? Kami beda-beda sih. Oh beda-beda ya. Jadi Senin sampai Kamis kami buka dari untuk pendaftaran dari jam 8 sampai jam 12. Oh. Kemudian untuk hari Jumat kami dari jam 8 pagi sampai jam 11. Karena kan kalau hari Jumat kami lebih cepat pulangnya karena ada sholat Jumat. Yeah. Kemudian kalau Sabtu kami dari jam 8 sampai jam 11 juga karena lebih cepat juga pulangnya. Oke, berarti itu pendaftaran doang ya. Tapi kalau praktiknya sendiri, iya, jadi selesainya. Kalau boleh tahu nih dari masing-masing pengalaman dokter, biasanya paling lambat selesai jam berapa? Mungkin Dokter Edi dulu nih. Paling lambat ya sesuai jam kerja sampai 2:30. Oh 2:30 ya, berarti sore-sore selesainya ya. Iya. Kalau Dokter Mawar sendiri nih paling lambat nih. Iya, karena sesuai jam kerja kami sampai 2:30 ada di rumah sakit. Tapi biasanya ya pelayanan cuma sampai siang aja sampai selesai. Habis itu kami kan ya melakukan tugas-tugas lain selain klinis, untuk bikin laporan atau apa. Ya seperti tadi mungkin yang besok mau berobat nih ke Rumah Sakit Umum Daerah atau mungkin mau bertanya-tanya seputar kesehatan gigi dan mulut nih, RSUD Insinyur Soekarno Pondok Gede itu ini jam operasionalnya nih ya Senin sampai hari Sabtu nih, tapi beda-beda nih seperti tadi kalau mau datang Senin sampai Kamisnya itu jam pukul 8 sampai pukul 12 untuk pendaftarannya. Kalau hari Jumatnya pukul 8 sampai pukul 11. Kalau hari Sabtu ini sama ya kayak hari Jumatnya dokter ya. Oke deh. Ini saya mau nanya nih terkait tema kita pada pagi hari ini. Tapi boleh nggak semangat beli kita jangan saya nggak mau ngijin ke dokter. Oke, pagi ini saya ingin nanya nih, boleh nggak sih dijelaskan sama disebutin nih ya macam-macam pelayanan gigi dan mulut yang ada di RSUD Insinyur Soekarno Pondok Gede itu? Mungkin boleh nih Dokter Eti dulu yang menjelaskan ya, atau menyebutkan dulu nih apa aja sih macam-macam pelayanan yang ada di RSUD Insinyur Soekarno. Oh, pelayanan gigi dan mulut yang ada di Rumah Sakit Provinsi. Satu yaitu penabalan, penabalan, terus pencabutan dan pembersihan karang gigi. Terus kalau untuk perawatan saraf gigi kita ada spesialisnya, spesialis konservasi gigi. Terus kalau untuk kasus-kasus penyakit mulut kita juga ada spesialisnya, yaitu spesialis penyakit mulut. Dan kalau untuk kasus-kasus misalnya kecelakaan atau trauma, kita punya spesialis bedah mulut. Oh lengkap ya. Lengkap sekali ya ternyata ya, ada penambalan, pencabutan, pembersihan karang gigi, saraf gigi, ada penyakit mulutnya juga nih. Kalau boleh tahu nih kalau untuk penyakit mulutnya nih kayak mana produk-produk penyakit yang diberikan layanan di sama RSUD Insinyur Soekarno? Ya misalnya ada sariawan, terus misalnya ada kelainan apa, misal di lidah atau di rongga mulut, nah itu harus ke spesialis penyakit mulut. Oke, berarti isinya dokter spesialis mulut gitu ya? Iya. Wow. Oke. Boleh dijelaskan nggak mungkin nanti kalau kayak kecelakaan trauma pada mulut nih kayak gimana? Misalnya fraktur tulang rahang. Fraktur itu berarti kayak ada patah ya? Ya, iya. Itu harus yang ngerjain itu spesialis bedah mulut. Patah. Luar biasa nih ya. Berarti Bos Pradin Radio nih yang mau berobat nih banyak banget nih pelayanannya nih Pradin Radio. Dari penambalan, pencabutan, pembersihan karang gigi. Tapi kalau untuk kayak kecantikan belum ada ya dokter? Maksudnya kayak mungkin pemasangan behel gitu ya, atau pemutihan gigi gitu ya. Oh, kalau pemasangan behel belum ada, kita belum ada spesialis. Ternyata pasang behel juga pakai spesialis. Iya. Saya pikir dokter gigi bisa pasang behel. Oke deh, semuanya dia.
Itu dia ya. Jadi yang pengen berkunjung ke rumah sakit ini mungkin ada masalah sama giginya, pencabutan pembersihan, bisa langsung ya datang ke rumah sakit Umum Daerah Insinyur Soekarno. Nah, untuk dokter nih, gimana sih, tahu nggak alur pelayanan gigi dan mulut yang ada di RSUD Insinyur Soekarno Pondok Cabe itu? Mungkin Dr. Mawar mau menjelaskan. Oke, sebelumnya tadi mau nambahin Iya. pelayanan. Kayak takutnya kelewatan. Kita tuh di rumah sakit punya ada juga pelayanan pembuatan gigi palsu. Permasalahan di Bangka ini kan banyak banget yang pakai gigi palsu ya. Provinsi itu sudah memikirkan tuh. Jadi kita punya lab sendiri dan punya teknisi sendiri untuk pembuatan gigi palsu. Nah, untuk alur pelayanan. Nah, untuk alur pelayanan kan di rumah sakit itu ada pasien umum, ada pasien asuransi. Kalau pasien umum ya bisa langsung datang, daftar di pendaftaran, kemudian bisa langsung dapat pelayanannya. Kalau untuk pasien asuransi itu akan berbeda-beda. Kalau untuk asuransi BPJS itu biasanya harus menggunakan rujukan. Dari ininya ya, paskesnya ya? Enggak, kalau rumah sakit kami karena tipe paling akhir, tipe paling atas, paling tinggi di provinsi, jadi kami harus dapat rujukan dari rumah sakit tipe C. Kami kan rumah sakit tipe B, jadi harus rumah sakit di bawah kami, rumah sakit tipe C-nya. Misalnya kalau tiap kabupaten atau kota kan dia punya rumah sakit sendiri, nah itu dari mereka rujukannya baru ke kami. Berarti kalau dari Pengambilan rumah sakit umum daerah Pengambilan gitu ya? Gitu. Terus kalau untuk asuransi lain kan juga ada ya, kayak Medika dan lain-lain kayak gitu, itu tinggal datang aja. Berarti kalau khusus BPJS aja yang pakai rujukan ya? Wow, itu tinggal datang doang untuk tunggu antri langsung? Iya, langsung ketemu kami, nggak ribet kok. Jadi datang langsung ketemu. Apalagi rumah sakit kami kan karena tadi tipe akhir ya, jadi jumlah kunjungannya itu sedikit lebih sedikit dibandingin yang di rumah sakit yang langsung dapat rujukan langsung dari puskesmas. Jadi kalau misalnya nunggu kami tuh nggak lama. Gitu. Kan kadang-kadang kalau misalnya rumah sakit itu terkenal, antrinya lama, panjang gitu. Kalau di rumah sakit kami enggak. Dokter giginya juga banyak, jadi aman. Oke deh. Tapi ini bisa online nggak kalau datang kayak gitu? Booking online datang gitu atau harus datang banget gitu ya dokter? Iya harus datang. Sebenarnya tapi bisa dicek lewat aplikasi Simulati untuk ketersediaannya. Cuman kalau misalnya untuk pendaftaran tetap harus datang sih. Tetap harus datang, siap. Nanti langsung ambil nomor antrian, langsung bisa ketemu. Jadi sistem booking online-nya belum berjalan. Oke deh, berarti tapi kalau tinggal mau ngecek tinggal datang gitu ya? Iya. Ya maksudnya tinggal di aplikasi Simulati gitu ya, ada beberapa ketersediaan. Nah kalau boleh tahu tuh satu hari itu ada berapa dokter sih yang praktik itu melayani masyarakat gitu? Mungkin Dokter Mawar atau Dokter Edi bisa menjelaskan. Maksudnya yang di poli gigi? Iya, poli gigi. Kami semua masuk. Semua masuk gitu ya. Spesialisnya 3, tambah dokter umumnya 2, 5. Kalau berarti poli gigi sama poli mulut tuh agak terpisah gitu ya? Jadi satu. Jadi satu. Satu tim. Oke, satu tim. Berarti sekali pemeriksaan tuh ada 2 dokter yang bakal meriksa sekaligus gitu ya, dokter gigi sama dokter mulut, atau sesuai permintaan? Sesuai dengan permintaan pasiennya. Dia mau ketemu siapa, nanti diarahkan ke siapa. Gitu. Berarti di depan sudah ada sudah ada petugasnya yang bakal menanyakan nih ya. Kira-kira ibu atau bapak ini butuhnya apa nih? Langsung diarahkan. Wow, ternyata enak banget ya kalau resepnya. Oke, ini seperti radio. Kebetulan hari ini kita juga didukung ya sama sponsor kita, itu ada Pondok Cabe nih, seperti radio nih. Nah, pagi ini Pondok Cabe juga sudah mengantarkan minuman-minuman yang enak banget ya buat narasumber kita nih. Ibu sama dokter kopi semua? Saya kopi. Saya kopi ya. Ini kalau boleh tahu, Mas, ini kopi apa? Ini kopi dari Pondok Cabe. Ini ada strawberry-nya, kayaknya ada sama daun-daunnya juga nih ya. Oke, nanti boleh diminum ya kalau misalnya agak hot gitu ya. Oke deh, ini ada 2 juga sponsor kita, Pondok Cabe sama Wolesa nih. Jadi mau minum gimana nanti sama dokter di sini. Oke. Nah itu tadi radio alur pelayanan gigi dan mulut yang ada di RSUD Insinyur Soekarno Bangka Belitung. Terus juga
ternyata lengkap juga nih ya. Ini ada kayak penampalan, tadi ada gigi palsu juga itu ya. Itu kalau boleh tahu gigi palsu giginya berapa lama sih umumnya tuh dokter? Atau ada sesuai ini kan? Sesuai kasus sih, tapi Sesuai biasanya seminggu minimal. Oh gitu. Kalau kasusnya lebih sulit mungkin akan beberapa kali kunjungan. Ada perbaikannya. Nah, tadi dokter sempat menyebutkan nih ada pasien umum sama pasien asuransi ya. Kalau boleh tahu nih, dari banyaknya pelayanan gigi sama mulut yang tadi dokter-dokter sebutkan, dari dokter Eti sebutin, dokter Mawar tambahin gitu, itu mana aja yang bisa dipakai untuk pasien umum, mana aja yang bisa dipakai untuk pasien asuransi? Kalau boleh tahu nih, atau semuanya bisa? Kalau untuk pasien asuransi itu kan ada aturan-aturan yang tersendiri ya. Pada dasarnya kalau misalnya masuk aturan bisa dilakukan semua di rumah sakit, asal ada rujukan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada rujukan, semua bisa langsung ke rumah sakit dan ditanggung oleh asuransinya. Misalnya tadi ada yang kecelakaan kayak gitu, itu kadang juga bisa tanpa harus ke poli, bisa langsung. Kalau kecelakaan kan berarti emergency ya. Itu bisa masuk lewat IGD, itu bisa langsung aja. Nanti langsung akan ditangani oleh dokter bedah mulutnya. Oke, langsung di tempat, langsung ditangani. Iya, untuk kasus-kasus emergency. Tapi kalau yang non emergency, asal dia ada rujukannya dan pelayanannya itu memang tersedia, itu bisa dilaksanakan di rumah sakit. Wah, berarti tidak pilih-pilih nih ya rumah sakit umum daerah di Jakarta ya. Asalkan semuanya memenuhi syarat, bisa masuk semua. Kadang-kadang ada yang bilang, wah kalau penyakit ini kayaknya bisa ditanggung sama asuransi nih Bu, kayak gitu kan ya. Itu makanya tadi asal masuk dalam aturan asuransinya itu bisa semua. Oke, jadi seperti tadi mungkin yang bergantung sama BPJS gitu ya, atau mungkin yang lainnya, asuransi lainnya itu jangan khawatir, jangan gundah gitu, datang aja langsung. Pokoknya kalau mau berobat yaitu langsung ke RSUD Insinyur Soekarno Kepulauan Bangka Belitung gitu. Nah, kalau tadi mungkin kita ngomong tentang masyarakat umum kali ya dokter ya. Kalau misalnya untuk ibu hamil atau anak-anak gitu, itu ada nggak sih bentuk pelayanan gigi dan mulutnya yang khusus gitu di RSUD Insinyur Soekarno Bubble, atau mungkin ada sama APD ya berarti ya? prokes, menerapkan prokes kesehatan, rajin cuci tangan, begitu. Jadi intinya yang apa sudah dianjurkan pemerintah diterapkan gitu ya, dari APD, prokes dan lain sebagainya gitu. Nah kalau misalnya nih ada orang yang lagi di karantina mungkin, atau mungkin udah terkonfirmasi COVID-19 kan, kalau nggak salah tuh harus isolasinya 10 hari ya sekarang ya. Itu kalau misalnya nih ada kasus kayak gini, di tengah-tengah karantina tiba-tiba giginya tuh bermasalah gitu, itu dari dokter gigi sendiri itu ada kebijakan atau mungkin seperti apa gitu, atau harus nunggu sembuh dulu atau dikasih obat dulu atau gimana gitu? Mana mungkin dokter Edi atau mungkin dokter Mawar? Kalau ini dia di karantinanya di mana, di rumah sakit COVID kami atau di rumah? Kalau misalnya di rumah sakit COVID seperti Kalau di rumah sakit COVID, karena kami ada spesialis penyakit mulut, beliau yang akan visitasi langsung ke sana. Berarti langsung di visit ya? Beliau akan datang. Beliau akan datang, periksa dan memberikan terapi. Oke. Gitu. Jadi beliau yang akan datang ke ruang rawat inapnya. Jadi kalau misalnya ada pasien COVID sakit gigi, ya tenang aja, ada dokter gigi yang akan datang ke ruang COVID. Gitu. Tapi kalau misalnya yang di rumah, kan berarti dia harus online ya. Kebetulan kami belum tersedia sih konsultasi online. Tapi kalau misalnya yang tadi saya bilang, kalau dia sedang terkena COVID dan dirawat di rumah sakit kami, itu mau dia misalnya ada keluhan gigi, biasanya dokter giginya akan datang langsung ke ruangan. Tapi pernah seperti itu terjadi di RSUD ini? Banyak, waktu kemarin lagi pik-piknya sering sekali dokter penyakit mulut kami visitasi ke sana. Ada yang mulutnya berjamur, ada yang sakit gigi, ada yang lain, ada yang sariawan, macam-macam, itu datang dokter penyakit mulutnya visit langsung ke sana. Wow, luar biasa sekali nih. Tapi alhamdulillah masih terlindungi ya. Alhamdulillah sehat ya. Ini luar biasa sekali gitu. Ini kisah-kisah yang luar biasa sekali di Spring Radio. Semoga terus sehat ya. Tapi kalau dokter sendiri berdua pernah melakukan visitasi ke sana atau? Tidak, karena alur pelayanannya kalau misalnya yang itu kalau pasien COVID itu yang menangani dokter penyakit mulutnya. Langsung spesialisnya langsung gitu ya, yang turun tangan ya. Oke, ini sambil ya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih dokter. Kita baca dulu nih mungkin dari yang Facebook nih.
dari Bunda Sekar ya di Facebook ya. Mau nanya dok, gimana efektifnya terhadap orang yang pakai gigi palsu? Ini saya kurang ini kayaknya. Efektif mungkin pasang gigi palsu supaya tahan lama gitu kali ya, supaya nggak cepat rusak juga gitu. Mungkin ada tips dan trik atau sarannya gitu dokter. Oh, mengenai gigi palsu Perawatnya mungkin ya. Ya, otomatis kan itu kan palsu ya, harus sering dibersihin. Kalau malam dibuka, direndam yang dipakai kalau tidur. Ya, terus kalau membersihinnya disikat, terus ditampung sama air. Nah ini di bawah baskom yang berisi air. Airnya itu air biasa. Air biasa. Direndam terus disikat. Takutnya kalau dia jatuh pecah. Kalau ini kan jatuh kan otomatis dia masuk ke baskom yang berisi air, jadi dia nggak pecah. Oh gitu. Kalau misalnya orang gigi palsu itu tiduran itu bermasalah nggak sih sama? Kalau sehari nggak masalah. Sehari nggak masalah ya. Kalau tiap hari nggak pernah dilepas dan tidak dibersihkan itu masalah. Nanti di bawahnya jadi ada jamur. Oh iya. Gitu. Makanya sebenarnya kalau yang pertama bikin gigi palsu kalau bisa di dokter gigi, jangan di tukang gigi. Oke, yang tadi ya. Yang pertama karena kadang-kadang orang yang kalau tukang gigi bikin dia bawahnya masih ada akar gigi, Nggak bisa dibuka, nggak bisa ada yang ditempel. Padahal itu harusnya lepas pasang. Tempel langsung ke gigi asli. Oh, bentar. Kan ada akar gigi, berarti ditempel. Itu pakai. Enggak, gigi tempel gigi yang sebelah. Oh, pakai lem gitu? Iya, tukang gigi kayak gitu kadang-kadang kerjaan. Jadi nggak bisa dibuka, nggak bisa dibersihin. Oh. Gitu. Nanti pasiennya kesakitan, di bawahnya udah jamur semua, berdarah-darah kayak gitu. Dan baunya juga luar biasa. Kasihan pasiennya, tetangga-tetangganya. Pas dia ngomong jadi bau mulut kan. Oke. Saya baru tahu loh. Saya pikir ya sama aja gitu pemasangannya itu kayak lepas pasang. Ternyata dia ditempel di samping giginya juga gitu ya. Sebenarnya gigi palsu itu ada yang lepasan, ada yang memang tidak lepas Tidak lepas, pasang. ya. Tapi kalau dan itu yang tidak lepas pasang, yang pasti yang ngerjain biasanya harusnya dokter gigi. Dan di bawahnya biasanya kalaupun ada giginya itu ada kriteria-kriterianya gitu, kayak giginya harus perawatan saraf dulu baru bisa dibikin kayak gigi yang tidak lepas pasang. Lebih kompleks lah untuk masalah gigi palsu itu kompleks sebenarnya. Jadi untuk merawatnya juga yang tadi dokter Eti bilang udah benar itu yang kayak harus dilepas saat tidur. Terus kalau disikat juga nggak usah pakai pasta gigi. Oh gitu. Pakai sikat gigi biasa aja. Tanpa pasta gigi. Karena pasta gigi itu dia ada bahan abrasif. Oh. Jadi dia malah bikin lubang-lubang kecil di permukaan gigi palsunya. Yang udah kita polis supaya dia halus, malah kita bikin lubang baru di situ. Jadi makanan lebih gampang sisa makanan, warna-warna makanan gampang menyerap ke gigi palsu. Jadi gigi palsunya gampang berubah warna, gampang berbau kayak gitu. Terus juga gigi palsu juga, tapi ada juga yang tidak jatuh dok waktu dipasang. Ada jenisnya yang di rumah sakit kami udah bisa bikin yang valplas. Jadi ada namanya gigi palsu, ada yang lepas pasang Yang itu yang elastis, yang kalau jatuh dia nggak pecah tuh, ada rumah sakit kami bisa bikin. Oh, dari bahan valplas namanya. Valplas itu ya. Kayak rubber gitu ya. Iya, dia kayak karet-karet gitu. Cuman kaku gitu. Oh. Jadi kalau zaman dulu iya yang bahan akrilik dia kalau jatuh pecah. Kalau sekarang yang rumah sakit kami punya itu udah sampai kayak di praktek-praktek dokter gigi juga. Jadi kalau misalnya jatuh dia nggak pecah, aman. Oke. Itu dia Bunda Sekar yang tentang pertanyaan efektif terhadap orang yang pakai gigi palsu gitu ya. Mungkin lebih kepada perawatannya kali ya itu tadi. Kalau misalnya tidur jangan lupa dilepas ya dokter ya. Soalnya nanti takutnya ada jamur juga ya di bawahnya gitu ya. Tapi kalau boleh tahu nih untuk gigi palsu sendiri itu berapa bulan sekali gantinya atau ada masa pemakaiannya gitu dokter? Kalau gigi palsu yang lepasan sih sebenarnya kalau dia udah longgar aja sih. Sebenarnya kalau dia penggunaannya benar itu biasanya bertahan lama, bertahun-tahun, 2 bulan. Gitu. Cuma kalau misalnya dia kecuali dia punya penyakit tertentu, misalnya penyakit DM, biasanya tulangnya lebih gampang. Kalau dia punya penyakit diabetes, tulangnya tuh lebih mudah jadi bukan berubah, jadi turun, tulangnya jadi turun, resorpsi. Jadi nanti giginya lebih cepat untuk goyang, longgar kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia masih sehat, nggak punya penyakit sistemik kayak gitu, ya biasanya bisa bertahun-tahun. Apalagi kalau dia perawatannya tepat. Itu kalau misalnya orang pakai gigi palsu itu harus rutin konsultasi atau
cukup sekali aja gitu, atau mungkin pas ada gangguan aja langsung konsultasi gitu? Iya, di luar yang 6 bulan sekali ke dokter gigi ya, kalau misalnya ada gangguan segera ke dokter gigi aja. Karena kadang-kadang kalau dia kadang-kadang suka ada kayak tadi sariawan, karena mungkin dia iritasi habis makan yang terlalu kenceng, bikin trauma, sariawan, nah itu bisa harus ke dokter gigi, nanti kami kasih obat. Gitu. Ya, semoga bisa menjawab ya Bunda Sekar ya, semoga. Terus ini juga ada beberapa pertanyaan lagi nih, dokter. Dokter, saya Fadli di Air Mawar, mau tanya nih, untuk pelayanan gigi di RS itu apakah perawatan rutin seperti bersihkan gigi dan lain-lain? Kalau boleh tahu berapa tarifnya? Makasih. Hanya tarifnya dokter. Dokter ada yang hafal harga tarifnya? Ya, tarifnya lupa gimana ya. Kalau misalnya bersih karang gigi itu berkisar antara 150 sampai 200. Satu kali Iya. Kunjungan. Udah semua gigi ya? Oh, udah semua gigi ya, oke. Gitu ya, atau kalau misalnya mau cek harga mungkin ada di pamflet, ada pamfletnya mungkin ada di dokter, atau Langsung telepon ke rumah sakit aja gitu call centernya. Oke. Jadi ya Fadli di Air Mawar ya, kalau misalnya mau nanya harga itu tarifnya itu ada di langsung telepon aja ke rumah sakit umum daerahnya. Dan mau nanya juga tentang perawatannya itu ada penambalan tadi ya, pencabutan, pembersihan karang gigi, ada juga saraf gigi, ada juga kayak misalnya mulut, kalau misalnya spesialis penyakit mulut gitu, sariawan, terus juga rongga mulut juga ada, terus juga ada kecelakaan trauma bedah mulut, patah mulut sama gigi palsu ya dokter tadi ya, jadi jelas sama dokternya gitu. Oke deh, ini ada lagi nih dokter. Pagi Mas Luki, saya Vita di Kampung Keramat nih, mau tanya apakah betul penggunaan obat kumur dengan kadar alkohol tinggi justru dapat merusak gigi dan mulut? Gimana dokter Eti atau dokter Mawar? Oh iya, kadar alkohol yang tinggi ya. Itu sebenarnya obat kumur itu nggak boleh, sebenarnya nggak boleh yang pakai alkohol. Oh, gitu. Kalau pakai alkohol itu dia akan membunuh flora normal mulut. Itu apa flora normal? Bakteri, bakteri. baik, Oh, yang baik yang ada di mulut itu kan fungsinya fungsi proteksi pertama. Misalnya ada racun, nah dia yang proteksi pertama. Kalau kita sering berkumur dengan obat kumur yang pakai alkohol, otomatis bakteri normal mulut itu akan mati. Oke. Jadi harus dibatasin. Nggak boleh pakai yang mengandung alkohol. Ya, kalau bisa yang ada non alkohol. Iya. Ya. Kalau dokter Mawar ada tambahan? Untuk obat kumur sendiri itu sebenarnya kenapa mbaknya harus pakai obat kumur? Berarti kan mungkin ada masalah. Berarti itu yang harus dicek. Apakah dia ada bau mulut, atau dia ada sakit di giginya, atau apa yang membuat dia harus menggunakan obat kumur. Kalau cuma untuk menyegarkan, ya tadi cari yang non alkohol. Tapi kalau misalnya memang ada permasalahan, lebih baik dikonsultasikan biar pembelian obat kumurnya tepat. Karena obat kumur memang macam-macam juga. Iya. Gitu. Dan kalau misalnya tepat, ya nanti penggunaannya juga jadi lebih enak, Efektif, lebih ya. efektif. Oke, itu dia Mbak Vita. Semoga menjawab pertanyaan Mbak Vita nih ya tentang penggunaan obat kumur dengan kadar alkohol tinggi nih. Berarti, tapi bisa kalau merusak gigi dan mulut enggak ya, cuma menghilangkan bakteri baik tadi ya kayak dokter ya. Oke deh. Selanjutnya nih, dokter, assalamualaikum, selamat pagi dok. Selamat pagi dokter. Saya mau nanya nih dok. Saya Rendra di Pangkal Pinang mau tanya, bulan lalu saya melakukan pencabutan gigi dan dalam proses pencabutan tersebut ada suntikan anestesi kan dok. Nah dok, saya mau tanya sampai sekarang rasa kebal di lidah saya masih belum hilang habis tindakan itu. Apakah ini wajar atau tidak? Dan adakah cara untuk menghilangkan rasa kebal ini dok? Terima kasih. Nanti boleh dokter, dokter Mawar atau dokter ini. Kenapa bisa ada rasa kebal itu? Jadi kan saat anestesi memang terkadang jarum tuh masuk ke dalam itu harusnya tidak menyentuh saraf giginya, tidak boleh terlalu dalam juga, tidak boleh terlalu atas juga, pendek juga. Nah kalau misalnya sampai ada kondisi kayak gitu, itu memang perlu diperiksa dulu. Nanti bisa ketemu sama dokter bedah mulut di rumah sakit kami. Nanti akan dicek penyebabnya apa, apakah memang benar dari trauma suntikan itu atau ada yang lain kayak gitu. Karena mau penyakit lain itu bisa bikin kebas juga. Gitu. Jadi mending diperiksakan aja ke dokter spesialis bedah mulut, karena kalau itu harus ada pemeriksaan langsung, nggak bisa cuma kita terawang-terawang aja. Terus dicek-cek dulu ya, harus dicek lidahnya gitu ya. kenapa bisa sampai dia kebal.
Tapi kalau sudah sebulan berarti emang harus segera diperiksa ya dok ya? Iya. Iya. Oke, itu ya Mas Rendra ya, semoga sehat selalu Mas Rendranya. Kalau misalnya lagi kebal gelidan nih, semoga nanti bisa langsung ketemu aja mungkin ya di. Iya, langsung aja datang ke rumah sakit, daftar, nanti ketemu sama dokter bedah mulutnya. Oke deh, iya ya Mas Rendra, semoga menjawab. Lanjut nih dok, ada lagi. Bang Uki ku Azmi di air anyar ke dokter gigi di rumah sakit ini pakai rujukan apa? Tadi ya, dokter ya. Iya, dia BPJS atau bukan? Oke. Kalau dia BPJS pakai rujukan, tapi kalau dia pasien umum nggak usah pakai rujukan, Langsung datang aja ya Mas Azmi ya di ke rumah sakit umum daerah Cisarua Soekarno nih ya. Kalau misalnya memang tidak menggunakan BPJS, tapi kalau Mas Azminya pakai BPJS nih, boleh langsung datang aja ke RSUD. Kalau pakai BPJS harus datang rujukan dulu ya ke rumah sakit umum daerah yang ada di kotanya gitu ya. Dari Vaskes, emang agak ribet ya, dari Vaskes dulu, dari Vaskes terus ke rumah sakit tipe C, baru ke rumah sakit tipe B. Gitu. Ya, seperti itu tadi ya. Semoga Bang Asmi semoga bisa menjawab. Lanjut nih, salam Bang Uki nanya ke dokter. Bang Uki nanya ke dokter lah, oke. Kalau ada di air mesuk untuk penambahan gigi yang bolong di RSUD Cisarua Soekarno, kisaran harganya berapa Bang per gigi bolong? Terima kasih. Oke, ini nanya harga lagi nih dokter. Mungkin tahu dokter berapa? Nggak hafal ya. Sekitar di atas 150 mungkin ya. Sekitar itu ya. tergantung 50 sampai 200-an. Karena kan ada macam-macam jenis tambalan juga. Oh, iya. Ada yang tambalan sinar, ada yang tambalan non sinar, itu beda-beda harganya. Tapi masih sekitaran itu antara 150 sampai 200 kan. Gak ada yang sampai mahal-mahal tuh. Oke. Oh, berarti kalau di rumah sakit umum daerah sendiri itu sudah tambalannya tuh pakai sinar-sinar gitu ya? Dia pakai tambalan kayak biasanya gitu? Oh enggak. Ada juga yang Ada ya? semen tuh ada juga. Semen gitu ya? Tapi yang sinar juga ada. Wow. Karena kan kami ada spesialis konservasi gigi, itu maksudnya spesialis penambalan. Oh, Spesialis yang ngerjain. Nambah gigi tuh beliau. Itu disinar, di gigi yang bolong disinarin, terus pas ada muncul giginya atau gimana? Bukan tambalannya yang disinar, saya ngerasa. Oke. Untuk ngerasa Ini ya kayak film-film fantasi di bioskop kayak gini. Sinar tumbuh ya giginya. Enggak ya. Oke, itu dia ya Mas Adit. Kalau harganya sekitar 150 sampai 200 ribuan per gigi yang bolong gitu. Bukan per lubangnya. Per lubangnya bukan ya. Per gigi. Per gigi. Jadi kalau misalnya satu gigi ada 3 lubang, tetap bayarnya per gigi. gitu ya. Itu ya Mas Adit, semoga bisa menjawab. Dan langsung aja karena udah canggih juga ya di sana ya, pakai teknologi sinar-sinar gitu. Oke, lanjut nih dokter. Ku Jessica di Sungai Liat nanya dokter, ngapain ku kalau sariawan sembuh rame bener. Makasih. Nah, ini pertanyaannya terlalu ngawang. Bukan, pertanyaannya mungkin karena dia belum kita tanya. Jadi pertanyaannya harus kita tanya lagi sebenarnya. Jadi kalau cuma bilang sariawan tidak sembuh itu kita harus cek juga penyebabnya apa. Apakah dari trauma, apa misalnya giginya ada yang tajam, jadi dia sariawan terus ya. Atau dia dari hormonal, jadi lagi stres keluar sariawan tuh bisa juga. Oh, kalau stres juga bisa ada. Sariawan tuh nggak cuma sariawan itu, penyebab sariawan itu macam-macam, bisa dari penyakit dari dalam tubuh juga ada. Nah, untuk spesialis sariawan nanti konsul langsung aja sama dokter penyakit mulut di rumah sakit kami. Biar lebih bisa digali kenapa bisa sariawan nggak sembuh-sembuhnya itu. Karena agak serem juga kalau misalnya nggak sembuh-sembuh, itu bisa jadi tanda untuk keganasan tuh bisa juga. Awal dari keganasan tuh bisa juga, misalnya jadi kanker mulut, itu bisa dari awalnya tandanya sariawan yang nggak sembuh-sembuh. Nah, itu yang bisa mendeteksi itu dari dokter penyakit mulut. Wow, ternyata dari kayak penyakit mungkin umum seperti sariawan itu juga bisa jadi tanda ini ya? Iya, bisa. Wah. Tanda awal dari kanker mulut. Oke. Saya jadi sadar sendiri, saya sariawan pernah berapa lama ya? Gitu ya Jessica ya. Kalau mau konsultasi tentang sariawannya yang sembuhnya lama benar, lama sekali, itu bisa datang langsung ke RSUD Insinyur Soekarno nih ya. Semoga bisa mendapatkan jawabannya dan semoga bukan tanda dari keganasan juga ya. Amin. Oke, ini masih ada lagi nih dokter dari Nana di Cambai. Pagi Bang Uki dan dokter-dokter cantik. Jadi gini dok, beberapa hari terakhir saya sakit gigi
karena sudah berlubang, saya udah minum obat dok, cuma hanya sebagai penahan sakit, cuma tahan berapa jam dan setelah itu kambuh lagi. Jadi gimana dok? Apa saya harus cek gigi langsung atau gimana nih? Terima kasih. Oh iya, tadi permasalahan gigi yang minum obat nggak sembuh ya? Masa udah minum obat cuma berapa jam tahan sakit? Oh, itu harus kita tanya dulu obat apa dulu yang diminum. Okay. Misalnya kalau dia minum obat penahan sakit ya kalau habis reaksi obat dia akan sakit lagi. Ya. Jadi itu harus ditambah dengan antibiotik. Oh, berarti nggak bisa langsung beli di apotek doang gitu ya? Mas beli obat sakit gigi udah gitu. Harus dicek dulu kondisinya, apakah masih, kalau dia mau cabut atau mau perawatan, itu dicek dulu apakah masih sisa jaringan giginya tuh masih banyak. Itu biasanya bisa dilakukan perawatan sama dokter konservasi gigi, perawatan saraf. Karena kalau udah sakit gigi yang hilang nggak hilang itu biasanya sarafnya udah terkena itu, sarafnya udah terinfeksi bakteri, makanya dia sakitnya terus menerus. Kalau obatnya lepas pasti sakit lagi gitu. Jadi itu nanti harus dicek apakah masih bisa dicabut, apakah masih bisa dipertahankan atau harus dicabut gitu. Kalau jaringannya udah tinggal akar gigi ya ujung-ujungnya memang harus dicabut. Tapi kalau misalnya giginya masih utuh, maksudnya masih jaringan pendukung giginya masih banyak, itu bisa dilakukan perawatan terus kemudian diambil. Nah dok, saya juga tadi pernah waktu dulu kan sakit gigi gitu ya pas sekolah gitu. Kata dokter di puskesmas itu katanya kalau lagi sakit gigi nggak boleh dicabut, benar ya gitu ya? Itu makanya itu dilihat dulu kondisinya. Ada beberapa kondisi yang lagi sakit gigi dicabut juga boleh. Jadi emang harus dilihat kondisinya. Mungkin waktu itu kondisinya lagi bengkak, ada bengkak besar, ya nggak boleh ya. Mending minum obat dulu biar infeksinya mereda baru dilakukan pencabutan. Iya, habis itu saya dikasih obat sama puskesmasnya. Begitu ya, berarti tidak sepenuhnya orang sakit gigi. Soalnya kan saya tuh sering dengar kalau orang sakit gigi itu emang nggak boleh dicabut gitu pas lagi sakit-sakitnya, pas boleh dicabutnya setelah sakitnya udah mulai pudar gitu. Baiknya sih sebenarnya seperti itu. Oh gitu, itu baiknya ya, anjurannya seperti itu ya. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang lagi sakit dicabut pun ada sama bedah mulut biasanya. Itu emang kasus-kasus khusus. Oke, selanjutnya nih. Dan anak-anak ya sama aja. Cuman kalau ibu hamil misalnya kita harus mengkonsulkan dengan dokter kandungannya dulu. Misal kalau dia mau cabut gigi, misal harus dikonsulkan dulu dengan dokter kandungannya. Boleh nggak cabut gigi? Oh iya. Kalau boleh tahu nih dokter, emang kenapa sih kalau dokter ibu hamil tuh harus konsul ke dokter kandungan itu? Mungkin tadi juga mungkin ada yang penasaran gitu ya. Kenapa ibu hamil harus konsultasi dulu sama dokter kandungannya baru bisa melakukan cabut gigi atau mungkin apa gitu, operasi lainnya gitu? Iya, misalnya kalau dia mau cabut gigi misalnya trimester 1 takutnya ada kontraksi misalnya. Oh iya. Kontraksi. Kontraksi kandungannya ya. Makanya harus dikonsulkan dengan dokter kandungannya dulu. Oke, berarti itu manggil dokternya atau telepon atau gimana? Oh enggak. Misalnya langsung pasiennya kita konsulin ke ini. Oh langsung ditunjukin ke dokter ininya ya. Mungkin dokter Mawar ada tambahan? Iya, kalau untuk ibu hamil benar yang tadi sudah sampaikan dokter Eti, jadi memang nggak sembarangan bisa kita lakukan tindakan. Pada dasarnya yang paling aman itu untuk ibu hamil itu dia bisa dilakukan tindakan itu di trimester 2 sampai trimester 3 awal. Itu di trimester 2 sampai trimester 3 awal untuk tindakan-tindakan invasif bisa kita lakukan tanpa misalnya harus ada rekomendasi dari dokter objeknya. Tapi kalau misalnya untuk trimester 1 memang kita harus konsultasikan dulu kalau misalnya dia punya permasalahan misalnya kayak apa dia mudah kontraksi atau apa, ya kami nggak mau ambil resiko karena takutnya nanti tindakan dia tegang malah stres kontraksi kan bahaya untuk janinnya. Tapi kalau untuk trimester 2 ke atas, kalau ibunya berani juga terus dia juga memang kasusnya memang indikasi, ya biasanya bisa dalam tindakan mau itu pencabutan, pembersihan karang, penambalan, perawatan itu bisa. Cuman yang dihindari biasanya ronsen. Kalau misalnya perlu ronsen ibu hamil kan kami hindari. Oh gitu. Oke. Tadi dokter Mawar sebelum menyebutkan tindakan invasif. Tindakan invasif itu seperti apa sih? Tindakan yang perlu invasif itu dia
dia perlu tindakan yang lebih jauh. Jadi misalnya kayak yang menggunakan suntik atau yang menggunakan bur, yang kayak gitu-gitu. Kalau misalnya tindakan non invasif itu dia cuma konsultasi. Kalau konsultasi mau trimester berapapun boleh. Ya? Kalau ada tindakan invasif yang kayak kita harus melakukan perlakuan ke pasiennya, itu ada persyaratannya yang kayak tadi. Paling aman sih trimester 2 sih. Trimester 2 aman pokoknya. Yang asal ibunya nggak ada kendala, maksudnya kayak ada kan yang udah kontraksi kayak gitu ya, mau scaling mau tindakan-tindakan apapun bisa. Bahkan kayak scaling itu juga nggak maksudnya juga harus hati-hati gitu ya sama ibu hamil gitu ya. Iya, kalau ibu hamil itu kan dia biasanya lebih sensitif ya, gusinya dia misalnya nggak ada karang gigi aja kadang bisa tiba-tiba gusinya berdarah. Itu biasanya namanya gingivitis pregnancy. Jadi memang pada ibu hamil dia kadang-kadang ada kelainan karena hormonal yang tadi bikin gusinya gampang berdarah. Jadi kalau sekali memang harus hati-hati kalau pada ibu hamil, karena yang tadi saya bilang tanpa dia ada karang gigi pun kadang-kadang gusinya bisa tiba-tiba berdarah sendiri, tapi itu karena kondisi hormonal. Apalagi ada karang giginya, makanya sebenarnya disarankan buat ibu-ibu yang mau merencanakan kehamilannya sebelum hamil itu sudah melakukan pemeriksaan gigi, biar kalau hamil tuh dia nggak ada kendala, nggak perlu bersihin karang, nggak perlu cabut, karena kan kasihan juga lagi hamil-hamil cabut gigi kan, udah perutnya mulus-mulus, giginya sakit kan kasihan. Nutrisinya juga nanti takutnya jadi terganggu impact nutrisinya kalau dia makannya nggak bisa karena sakit gigi. Iya sih, berarti ya butuh banget. Maksudnya gigi juga sangat butuh ya buat ibu hamil gitu ya. Iya, karena kalau giginya sakit kan susah makan. Kasihan nanti. Kasihan nanti ada adik bayinya. Ada bayinya nanti nutrisinya tidak tercukupi. Benar. Berarti ini juga harus jadi perhatian ya buat ibu-ibu hamil yang lagi di rumah nih, lagi dengerin juga ya. Itu bahwa kesehatan gigi juga harus diperhatikan ya, mulut juga gitu ya, karena sumbernya kita masukin makanan ya lewat itu gitu. Iya. Gitu. Itu ya, berarti ada perbedaan untuk ibu hamil ya. Kalau anak-anak sakit sama aja berarti ya dokter ya. Kalau anak-anak ya kita nggak boleh sembarangan, misalnya ibunya datang nih, anaknya giginya udah misalnya tinggal akar, kita nggak boleh sembarangan mencabut, soalnya masih ada gigi permanen. Nanti misalnya bisa untuk penuntun gigi permanen itu tumbuh. Kalau kita cabut terlalu awal nanti bisa menyebabkan gigi anaknya tumbuhnya berjejar. Iya. Oke, berarti kalau untuk anak sendiri berarti harus ada orang tua yang menemani juga ya berarti ya. Oke, dia seperti tadi. Jadi yang tanya nih tentang ibu hamil atau anak-anak nih sudah dijawab sama dokter tadi. Mau nambahin untuk boleh Mbak. Boleh dokter. Apa masih muda bisa? Siap. Kalau untuk anak-anak nih, anak-anak tuh ini unik ya, karena anak-anak tuh paling takut biasa ke dokter gigi. Benar saya juga. Jadi pesan saya buat sepradik, yang paling penting tuh di rumah jangan suka ditakut-takutin, nanti dicabut, nanti disuntik, makin takut anaknya kalau ketemu kami. Padahal kalau misalnya nggak ditakut-takutin ya mereka biasanya anak-anak yang di rumahnya di sounding yang baik-baik tentang kesehatan, mereka biasanya nggak takut cabut atau melakukan tindakan. Iya, tapi kalau di rumah sering dikit-dikit ditakutin, mau dicabut, nanti kalau misalnya nakal disuntik kayak gitu ya, mereka jadi momok sendiri, mau ketemu dokter udah takut sendiri, belum diperiksa mau buka mulut aja udah nangis. Iya. Makanya sebenarnya ya kalau untuk anak-anak saran saya jangan bawa anak ke dokter gigi itu saat udah giginya udah sakit. Sebelumnya ya. Jadi dibawa rutin, diajak cek giginya, jadi sekalian di screening apakah giginya ada yang berlubang gitu. Anak-anak tuh giginya gampang banget lubangnya tuh langsung masuk ke dalam saraf gigi. Jadi kalau dia udah sakit biasanya tuh udah dalam lubangnya. Jadi kalau lubangnya masih kecil dia biasanya nggak sakit, makanya dia nggak ada keluhan. Nah, yang tahu udah lubang atau enggaknya kan biasanya kami dokter gigi. Jadi kalau bisa di saat mereka udah ngerti dari umur sedini mungkin udah diajak ke dokter gigi, kemudian dilakukan pemeriksaan. Jadi kalau memang ada yang perlu ditambal dari awal udah ditambal. Gitu. Jadi nggak perlu nunggu sakit. Biasanya kalau udah sakit udah kasihan tuh, dia udah takut duluan. Kita aja yang dewasa sakit gigi takut tuh. Ya lagi anak-anak ya ketemu monster mereka. Iya, tapi itu berarti kalau ada anak-anak bisa paling berisik gitu ya seruangan gitu ya, sampai teriak-teriak. Wah, iya pastinya itu. Kadang sampai mukul-mukul juga ada, kami juga mukul.
dipukul juga dokter ya? Ada. Ya Allah. Ditendang sampai harus dipegang itu ada. Oke, berarti luar biasa ya perjuangan ya untuk ngurusin anak-anak ya. Tapi emang sih kalau menurut Oki sendiri sih emang kalau anak-anak tuh ya sekalian bangun kebiasaan juga mungkin dok ya. 6 bulan sekali kan kalau nggak salah ya kita harus memeriksakan gigi ke dokter gigi gitu kan. Jadi sekalian kebiasaan juga buat mereka gitu ya. Oke, itu ya seperti tadi untuk yang anak-anak nih, buat orang tua mungkin ya yang anaknya mungkin suka makan permen gitu ya, suka jajan sembarangan juga, itu harus dibimbing juga ya dokter, yang harus segera diperiksakan juga gitu. Nah kalau boleh tahu nih, sekali praktik atau sekali beroperasi misalnya kayak cabut gigi, cabut apa gitu, tim yang standby dalam ruangan itu berapa orang aja sih dokter? Oh, dokternya ya satu Ya, tambah satu perawat. Tambah satu perawat aja. Kalau untuk anak-anak yang model-model tadi itu, full tim turun itu. Ada yang satu megangin kaki, satu megangin tangan. Oke. Tapi kayaknya udah jadi makanan sehari-hari gitu ya kalau misalnya suara berisik anak-anak kamu gitu ya. Biasa. Oke, berarti kalau sekali praktik itu ada 2 orang ya, satu suster gigi, satunya dokter gigi gitu. Kecuali mungkin ada yang kayak sesuatu yang urgent gitu kayak bedah mulut atau apa gitu ya. Kalau bedah mulut pun kami biasa asistennya cuma satu sih kalau di poli ya, kecuali kalau misalnya dioprak di ruang oka ya banyak asistennya dokter bedah mulut. Oke, berarti ada 2 orang ya yang bertugas selama itu beroperasi dalam masyarakat kesehatan gigi dan pelayanan gigi dan mulut gitu. Nah ini nih saya mau tanya sedikit rumor-rumor nih ya tentang gigi dan mulut nih ya. Kan orang tuh tahu, masyarakat tuh tahunya tuh kalau salah satu alasan malas ke rumah sakit itu selain karena takut sama dokter gigi itu, takut juga sama biayanya yang mahal gitu ya. Awalnya dokter gigi takut bayarnya segini gitu. Nah boleh nggak sih dijelasin seperti ini kenapa kenapa bisa seperti itu gitu? Atau mungkin dokter-dokter ini mau menanggapi gitu terkait rumor-rumor yang beredar di masyarakat bahwa malah dokter gigi mending biarin aja beli obat terendah gigi aja gitu daripada harus gini gitu. Terkait rumor itu sebenarnya nggak terlalu mahal dibandingkan dengan tukang gigi. Oh iya. Itu tergantung ini misalnya kasusnya misalnya ada perawatan gigi misalnya, iya itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa setengah jam sampai 1 jam. Terus BHP-nya, maksudnya obat-obatnya kan agak mahal dibandingkan dengan obat biasa ya. Biasa. Oke, berarti memang kenapa mungkin agak lebih sedikit harganya daripada yang obat lain itu karena memang dari harganya sendiri, harga obatnya sendiri ya dokter ya, sama kayak tadi pelaksanaannya gitu, waktunya juga lebih ribet juga gitu ya. Mungkin dokter Mawar mau menambahkan nih? Sebenarnya mahal atau enggak itu tergantung kasusnya. Oke. Kalau rajin merawat gigi nggak ada masalah ya biayanya nggak akan besar. Kecuali memang malas merawat gigi, permasalahannya banyak gitu. Ujung-ujungnya masalah, biayanya akan jadi besar. Tapi pada dasarnya di rumah sakit kami karena rumah sakit pemerintah, harganya itu jauh di bawah klinik-klinik. Gitu. Jadi kalau misalnya mau yang lebih terjangkau dengan fasilitas yang mumpuni ya bisa ke rumah sakit kami. Gitu. Rumah sakit kami tarifnya masih sangat terjangkau. Gitu, dengan kualitas yang dilayani oleh spesialis, terus fasilitas yang kami berikan itu masih terjangkau dibandingin yang tadi dibilang. Jangan salah, tukang gigi itu kadang-kadang malah biayanya akan jadi mahal karena maaf ya, yang dikerjain sama tukang gigi misalnya nggak benar, ujung-ujungnya dia akan datang ke dokter gigi lagi, jadi kan dia akan 2 kali biaya. Jadi mending langsung ketemu dokter giginya aja di rumah sakit. Kalau di rumah sakit kan jelas yang ngerjain ada SOP-nya, ada pertanggungjawabannya, jadi yang kami kerjain juga nggak sembarangan. Wah ya seperti itu ya, jadi seperti itu kenapa mungkin mahal ya karena seperti itu ya dokter. Emang nggak ada yang lebih-lebih emang kayak gitu. Tapi saya tertarik nih menanyakan terkait tukang gigi. Emang tukang gigi sama dokter gigi ini selama dokter berpraktik nih ya, itu bedanya apa sih dokter?
Beda banget sih. Beda banget ya. Kalau dokter gigi itu kan kami belajar Belajar, tersertifikasi, oke. ujian sampai dapat izin praktek. Kalau tukang gigi ini dia sebenarnya kami tuh ada namanya tekniker gigi. Tekniker gigi. Tekniker gigi dia memang sekolah D3 yang biasa ada di lab gigi. Oke. Tapi mereka juga biasa tidak praktik. Mereka hanya membuat bantu kami untuk membuat misalnya gigi palsu atau kayak alat-alat tertentu yang memang butuh mereka untuk buat di lab. Nah, tapi kalau yang beredar di masyarakat ini, tukang gigi ini bukan tekniker gigi biasanya. Mereka ini justru orang yang biasanya tidak punya pengalaman. Jadi bukan, justru kayak cuman tahu asal punya turun-turunan. Jadi kayak sebelumnya keluarganya pernah kayak dukun gigi kayak gitu, terus mereka berani buka YouTube, ngecek apa segala macam, terus melakukan tindakan. Jadi mereka bisa aja melakukan tindakan misalnya kayak ngambil gigi bisa, tapi kan kadang-kadang gigi yang sedang sakit ditutup, ditambal itu malah makin bengkak gitu. Iya, ada yang kayak giginya masih ada sisa akarnya, terus dibikin gigi palsu di atasnya. Padahal nggak boleh, gigi palsu itu bawahnya harus udah nggak ada gigi. Yang lepasan ya. Gitu. Jadi ibaratnya mereka bisa aja buat, tapi mereka nggak tahu bahayanya kalau misalnya mereka lakukan tindakan itu. Gitu. Jadi mereka tidak ada dasar pendidikan dan legalitasnya juga nggak ada sebenarnya untuk tukang gigi. Tapi kalau misalnya nih ya, untuk kasus di Bangka Belitung sendiri gitu, itu tuh masih ramai nggak sih orang-orang yang dari tukang gigi ke dokter gigi, atau ya cuma standar sih, maksudnya nggak terlalu banyak sih? Masih, karena mereka mikirnya kan kalau ke dokter gigi mahal kan, takutnya mahal, ujung-ujungnya malah double pas mereka udah bengkak, udah berdarah-darah, baru dia ke dokter gigi. Jadi kan biayanya berarti kan udah komplikasi. Padahal kalau dari awal dia udah ke dokter gigi ya sebenarnya mungkin biayanya tidak akan sebesar itu. Jadi memang sebenarnya permasalahan yang gak cuma di Bangka sih, se-Indonesia memang tukang gigi ini masih jadi polemik buat dokter gigi gitu. Di satu sisi mereka dapat izin dari izin untuk beroperasi, izin usaha, tapi di satu sisi itu sebenarnya bukan kayak yang bisa diberikan begitu aja kayak salon gitu. Kalau salon kan mereka nggak ada yang bisa merusak ke badan, ibaratnya rambut gitu ya udah penampilan gitu. Kalau gigi ini kan kesehatan bukan estetika kayak gitu. Nah itu yang sebenarnya sebenarnya memang harus kita lebih edukasi masyarakatnya sih. Kalau misalnya ada apa-apa ya jangan ke tukang gigi. Kalau emang gak ada budgetnya lebih baik kayak ke puskesmas, itu kan yang menangani juga dokter gigi dengan biaya yang jauh lebih murah gitu. Atau ke rumah sakit pemerintah, itu yang menangani malah dokter-dokter yang memang kompeten kayak gitu. Dan biayanya biasanya rumah sakit pemerintah itu di bawah di klinik-klinik swasta kayak gitu, atau rumah sakit swasta. Jadi justru masih lebih terjangkau dibanding ke tukang gigi. Itu ya seperti tadi ya, berarti ya jangan tergoda dengan harga yang lebih murah ya. Ujung-ujungnya ke dokter gigi juga nantinya. Iya, soalnya kan kalau gigi itu saya pernah dengar kalau saraf itu langsung ke otak gitu, jadi emang harus berhati-hati. Atau saraf itu bahaya gitu, sensitif banget gitu ya, salah ya. Itu mitos sih. Ya sebenarnya saraf semuanya ujung-ujungnya ke otak kan. Cuman kalau yang ini pasti mitosnya cabut gigi bisa bikin buta gitu ya. Itu mitos sih. Oh itu mitos ya. Ya memang sarafnya memang bercabang-cabang ujung-ujungnya ke otak tapi nggak langsung. Jadi kalau misalnya dan saraf mata sama saraf gigi itu beda percabangan. Jadi kalau misalnya cabut gigi gitu bikin mata buta itu mitos. Saya ini korban mitos. Tapi emang saraf gigi ini sedikit harus dirawat dengan benar ya dokter ya, gitu. Nggak boleh sembarangan gitu ya. Oke, makanya seperti radio mungkin tadi sih jangan tergoda sama harga yang lebih murah oleh tukang gigi gitu. Mending langsung aja kalau mungkin lagi nggak punya budget atau mungkin kantong lagi kering gitu ya, atau kanker gitu kan, itu bisa mungkin menyambangi puskesmas terdekat karena di sana juga ada dokter gigi yang bertugas ya dokter ya. Oke juga. Nah kalau lagi dalam masa pandemi ini dokter, mungkin bisa nggak sih berbagi cerita atau mungkin menjelaskan nih juknis pelayanan gigi dan mulut di RSUD Insinyur Soekarno selama masa pandemi. Kita lagi masa pandemi terus itu kan mulut kan jadi salah satu tempat buat kayak ngeluarin cairan-cairan gitu kan yang jadi tempat penyebaran virus COVID-19 juga gitu kan ya. Mungkin dokter ada yang mau menjelaskan dokter mungkin ya. Terkait pelayanan di masa pandemi,
Memang kami sih membatasi. Oke. Yang anak ada airborne itu kami batasin, misalnya kayak penebalan, atau pembersihan karang gigi. Tapi seiring berjalannya waktu, rumah sakit sudah merenovasi itu, misalnya membuka ventilasi, buat ventilasi, ada exhaust, terus kami pakai APD level 3, jadi bisa dilaksanakan, misalnya penebalan atau pembersihan karang gigi. Oke, gitu ya, berarti ada tambahan gitu ya dari dokternya sendiri maupun dari pasiennya sendiri. Itu perlu tes PCR juga kalau misalnya mau ke gigi atau gimana? Kalau di Bangka Belitung belum ada. Belum Mungkin ada. kalau di Jakarta iya ya. Kalau di Jakarta kalau mau ke dokter gigi ini mereka harus swab antigen dulu biasanya. Kalau di Bangka mungkin karena kasus kita juga cenderung lebih rendah dibanding Jakarta, nggak perlu sampai swab antigen kayak gitu. Terus juga kalau misalnya untuk pandemi ini, ya seperti dokter Eti udah bilang, kami dulu waktu lagi pandemi lagi awal-awal yang tingkat-tingkatnya rumah sakit lain tutup, rumah sakit kami nggak boleh tutup, kami tetap harus buka pelayanan. Oh iya. Apalagi kan di rumah sakit kami juga ada pusat rumah sakit COVID-nya kan, instalasi COVID-nya. Jadi mau ada pandemi apa, kami tetap buka pelayanan dengan ya tadi menggunakan APD. Mungkin kalau di rumah sakit lain sempat ada yang tutup pelayanan, kami nggak tutup, kami tetap harus buka dari rumah sakitnya. Kayak gitu. Terus juga yang dokter Eti bilang, kami sekarang walaupun pandemi tetap melakukan pelayanan-pelayanan yang ada airborne dengan kami menggunakan APD. Gitu. Jadi kalau misalnya ke rumah sakit Soekarno nggak usah takut. Iya, udah takut ya seperti tadi ya, karena tenaga kesehatannya sudah berusaha melindungi diri ya ini dengan APD lengkap. Tapi kalau boleh tahu nih soal pandemi, ada nggak dokter gigi yang mungkin terinfeksi sama pasiennya gitu, kasus-kasus seperti itu, atau sampai saat ini ya aman-aman aja gitu? Alhamdulillah sih ya, alhamdulillah ya di Poli Gigi dari 5 dokter nih sampai saat ini kami masih alhamdulillah belum ada yang positif, tapi jangan sampai ya. Alhamdulillah kami Poli Gigi berapa kali kena badai dokter-dokter ada yang ini, kami alhamdulillah lolos terus. Masih aman ya? Masih aman, semoga aman terus ya. Amin, semoga aman terus. Soalnya kan kalau ngomongin masalah gigi sama mulut tuh kan ya, orang kan apa namanya tuh airborne itu kena terus gitu kan ya. Paling rentan dong ini, jadi kelompok paling rentan gitu ya buat terkena COVID-19. Tapi masih aman ya ternyata ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentang jam gigi, jadi langsung aja nih konsultasi ke dokter aja ya, dok ya. Rumah sakit kami. Rumah sakit gitu ya sekarang. Langsung ditegasin gitu, langsung tembak gitu. Dokternya baik-baik loh di sana. Oke, siap. Tapi mau tahu, dari kan dokter yang hadir ini kan dokter wanita gitu ya. Di sana juga ada dokter laki-laki nih, yang mungkin badan lagi ini. Ada satu dokter Itu yang spesialis konservasi gigi. Itu yang dokter laki-laki gitu ya. Iya. Oke. Berarti lengkap ya, laki-laki perempuan berkumpul. Oke. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih dari Ardi di Bukit Merapen. Banyak dok, kalau nak bersih karang gigi di RSUD Soekarno berapa dok? Oh, makasih dok, banyak ya harga lagi. Tadi kan sudah ya. Oke, tadi udah dijelasin ya Mas Ardi ya, 100 sampai 200 gitu ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih dok, dari Sylvia di Pangkal Pinang bertanya, benar apa tidak sih praktik memutihkan gigi itu? Apakah benar bisa putih atau mitos? Memutihkan gigi itu kan ada berbagai cara. Ada yang menggunakan prosedur bleaching atau mencerahkan gigi, kayak diaplikasikan bahan tertentu, diberikan sinar khusus, nanti giginya jadi lebih cerah. Itu ada. Tapi kalau misalnya ada juga metode yang giginya dilakukan veneering, jadi giginya dikikis terus dikasih lapisan baru yang lebih putih. Jadi nggak mitos, bisa. Tergantung prosedurnya mau pilih yang mana. Kayak gitu. Kalau yang tanpa mengurangi gigi ya itu di bleaching, tapi memang bukan yang putih kayak toilet. Baru ini ya. Happy dan white gitu enggak. Dia lebih cerah aja, karena normalnya gigi, warna putih gigi seseorang itu harusnya tidak lebih putih dari warna mata giginya, warna matanya, warna putih di mata. Oh gitu. Jadi kalau misal warna giginya lebih putih dari warna putih mata, jadi dia kelihatan nggak natural, dan harusnya nggak boleh lebih putih dari itu. Oh, kalau yang tren-tren yang ada sekarang kan putih banget, yang sampai kayak warna toilet, warna putih toilet itu sebenarnya
secara estetika di kedokteran itu nggak masuk sebenarnya. Cuman mungkin permintaan pasar karena mungkin banyak artis-artis yang mutihin gigi sampai segitunya ngikutin tren-tren itu. Tapi sebenarnya kalau secara naturalnya nggak kayak gitu, nggak seputih itu. Tapi berarti itu fakta ya dokter ya? Fakta sih bisa memutihkan. Tapi kalau misalnya yang veneer itu berarti dia seluruh giginya dikikis-kikis gitu ya? Iya biasanya, walaupun sedikit gitu tetap ada yang dikikis. Oke. Jadi kalau di RSUD sendiri sudah, apakah sudah Untuk ada veneer pelayanan? belum, itu pelayanan estetik ya belum, kami belum sampai sana. Oke. Jadi ya Mbak Sylvia ya di Pangkal Pinang, semoga bisa menjawabnya. Jadi itu fakta, kan mitos belaka gitu. Iya, tergantung yang mengerjakan tergantung dan yang bahan yang ya. digunakan. Kalau yang beli di online shop mungkin itu bisa jadi mitos. Kan ada yang dijual bisa memutihkan, bisa Iya, ada. itu biasa mitos. Kalau mau memutihkan memang harus dilakukan oleh profesional. Termasuk kayak misalnya ada obat-obat kumur yang bilang bisa bikin putih gitu ya, kayak Enggak sih kayak gitu. itu mitos juga ya. Bisa jadi mitos sih. Faktanya cuma dua tadi ya, berarti ya veneer sama bleaching gitu tadi. Bleaching in office atau di rumah juga bisa, tapi itu biasanya kami udah kasih panduan. Bisa dilakukan di rumah, ada alat khususnya, tapi hasilnya tetap tidak bisa secerah yang di klinik. Di rumah itu Ada alatnya, kita kasih alatnya, kita kasih cairannya, nanti dia pakai sendiri di rumah, tapi hasilnya tetap lebih efektif yang dikerjakan di klinik sebenarnya. Oke. Nah kalau boleh tahu untuk bleaching ini tuh dia bakal selamanya atau dia akan memudar sendiri? Enggak, itu tergantung pola makan. Jadi kalau habis bleaching makan lempah kuning ya kuning. Jadi kalau habis bleaching tetap harus menjaga makan. Iya. Kayak minum kopi harus pakai sedotan. Oke. Gitu. Minum minuman yang berwarna pakai sedotan. Hindari yang lempah-lempah kuning kayak gitu. Oh iya. Oke, itu dia ya berarti ya seperti tadi ya. Fakta seputar proses pemutihan gigi atau bleaching gigi gitu. Oke, alhamdulillah nih sudah terjawab semua nih ya pertanyaan dari Super Radio nih. Terima kasih nih sudah mau bertanya nih ya kepada Dokter Edi sama Dokter Mawar nih. Oke, saya mau tanya lagi nih dokter seputar pelayanan gigi dan mulut di Bangka Belitung nih ya. Ini nih trennya nih termasuk ramai atau mungkin standar-standar aja gitu? Kalau boleh tahu nih selama tertugas di RSUD Wijaya Soekarno. Kalau saat ini kayaknya agak meningkat dibandingkan yang zaman baru buka dulu. Soalnya kalau yang baru buka dulu trennya cabut aja, misalnya ada bolong mau cabut. Tapi sekarang beriring jalannya waktu, terus masyarakat udah sadar, misalnya ada yang bolong mau ditambal atau datang mau bersih karang gigi. Kalau dulu enggak, mau cabut aja. Susah ya. Oke, berarti kalau saya rangkum nih lumayan ramai ya kalau untuk tentang kesehatan gigi dan mulut, aware juga ya masyarakatnya terhadap kesehatan gigi dan mulut gitu. Mungkin ada tambahan Dokter Mawar? Iya, karena mungkin sekarang udah power dari medsos ya, karena sekarang medsos udah ke semua orang, jadi mereka jadi lebih teredukasi. Yang benar Dokter bilang tadi, kalau dulu waktu awal-awal saya bertugas orang datang maunya cabut gigi doang. Kalau sekarang datang udah ada yang jauh-jauh dari Pangkal Pinang ke Air Anyar gitu untuk ngambil gigi aja atau untuk perawatan saraf, kayak gitu udah mulai banyak. Jadi sudah mulai ada peningkatan dan juga peningkatan kesadaran juga dari masyarakat di Bangka Belitung. Alhamdulillah ya, semoga bagus ya gitu ya. Tapi kalau untuk kayak tren 6 bulan sekali pengecekan itu apakah sudah mulai teratur dokter? Sudah mulai banyak gitu kan ya? Karena kan mungkin termasuk saya sendiri ini orang-orang yang kadang-kadang 6 bulan sekali itu jarang buat pemeriksaan, kadang-kadang lebih gitu. Masih belum sebanyak di kota besar mungkin ya, tapi udah ada yang 6 bulan atau setahun sekali, biasanya walaupun nggak ada masalah dia ngecek sekalian bersihin karang kayak gitu. Itu udah ada. Nah ini saya mau nanya, selain bertugas di rumah sakit nih ya, ada nggak sih strategi dari dokter di rumah sakit nih dalam menjangkau pelayanan kesehatan gigi dan mulut untuk masyarakat mungkin yang tinggal di daerah-daerah terpencil, sudut-sudut daerah gitu? Mungkin ada program dari RSUD Wijaya Soekarno atau di dokter-dokternya gitu?
Sebenarnya kalau untuk sistem kesehatan di Indonesia kan itu kalau daerah terkecil itu tugasnya dari yang frontliner kita yang vaskes tingkat pertama, puskesmas atau puskesmas pustunya yang membantunya. Tapi kalau dari rumah sakit kami juga ada program untuk datang-datang ke untuk promosi-promosi ke daerah-daerah, misalnya ke Belitung, ada satu tim yang datang untuk mempromosikan rumah sakit. Nah biasanya mungkin bisa saja nanti ke depannya kami selipkan di sana untuk promosi gigi dan mulut juga. Tapi kalau untuk pelayanan itu nggak bisa kami lakukan saat datang gitu. Itu tetap biasanya pelayanan akan dilakukan di vaskes pertama, kecuali kalau misalnya vaskes pertama nggak bisa, baru dirujuk ke rumah sakit kami. Ada tambahan dokter ini mungkin? Oh iya, terkait pelayanan kesehatan gigi di daerah terpencil, sebenarnya itu terintegrasi dengan Posyandu ya. Ada namanya UKGMD ya. Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat Desa. Itu yang bertanggung jawab itu ya dokter gigi yang wilayahnya di situ puskesmas. Nah, jadi dia yang turun pas bareng sama petugas Posyandu. Jadi mereka meriksa gigi di Posyandu itu ibu hamil atau ibu menyusui. Jadi dilaksanakan pas Posyandu. Ya. Berarti emang sudah terkolaborasi nih antara rumah sakit tipe yang tinggi sama yang pelayanan kesehatan paling kecil gitu ya, paling kecilnya gitu. Oke deh. Nah, nih kalau boleh tahu nih, boleh tahu nggak sih alasan kenapa mungkin orang-orang kan kalau jadi dokter kan kita biasanya orang pengen dokter umum gitu ya. Kenapa nih dua orang wanita ini yang berdiri di depan duduk di depan saya ini pengen jadi dokter gigi? Ada alasan tersendiri mungkin. Dokter gigi dulu nih, yang sudah lama banget 20 tahun jadi dokternya katanya. 23 tahun. 23 tahun, oke. Kalau saya mungkin pernah ngerasain gimana rasanya sakit gigi. Jadi alasannya karena dulu waktu kecil pernah sakit gigi gitu ya. Wow, terus tiba-tiba langsung terinspirasi, saya tidak mau orang anak-anak lain ternyata. Iya seperti itu ya. Wah. Oke, ternyata ada telepon masuk nih seperti jadi kita boleh spending dulu ya pertanyaannya ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Dengan Bang Indra, hai. Bang Indra, hai, oke. Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Mau tanya apa nih Bang? Selamat pagi Bu Dokter. Pagi. Apa kabar ya semua ya? Alhamdulillah. Iya, saya tanya saja Bu Dokter ya. Saya pernah bergigi karat gigi gitu kan. Dan saya pengen karat gigi itu hilang gitu kan. Dan setelah dibersih ada beberapa bulan itu lagi gitu dok. Nah itu penyebabnya apa dok gitu ya? Dan kalau kita mau ke pembersihan karat gigi itu kan pakai gaya juga ya, dan dok ya. Dan juga saya nanti juga memakai pasta gigi yang menghilangkan karat gigi. Cuma saya nggak karat giginya gitu dok. Nah solusi seperti apa dok? Dan juga tidak apa namanya, saya sering sakit gigi gitu. Itu seperti apa dok ya? Tapi yang sakit gigi di dalam juga kanan sering. Kalau saya punya belakang itu otomatis itu ada terasa kalau ada makanan masuk itu langsung kita sakit gitu dok. Jadi kalau saya punya itu harus berhati-hati untuk pasti dok. Itu aja dok, vitamin-vitaminnya ya tentang karat gigi. Dan juga sebenarnya kalau karat gigi ini bersihnya ada menggunakan BPJS tidak ya dok? Kadang-kadang seperti itu. Kalau kita ke rumah sakit mata penggunaan gigi yang ada di belakang itu gitu. Tapi sangat indah dok, salahnya baru dan apa yang mungkin. Oke, terima kasih Bang Indra. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pertanyaan langsung nih dari Bang Indra. Ini seperti ini, dokter nih. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin yang pertama jadi bersihin karat gigi. Terus setelah dibersih beberapa bulan timbul lagi gitu. Nah mau gimana tuh dokter? Kenapa bisa seperti itu?
Boleh, boleh. Oke, dari keluhan dan cerita Bapak tadi, Bapak siapa tadi? Bang Indra. Oh, Bang Indra. Dari Bang Indra tadi kayaknya dia ada lubang gigi di salah satu sisinya sampai dia kalau mengunyah sakit. Oh, yang geraham tadi. Nah, kadang kalau mengunyah sakit, kadang jadinya dia akan menggunakan sisi sebelahnya, sisi sebelah kirinya. Kadang-kadang sebelah kanannya bisa jadi tidak dia gunakan. Kalau ada pengunyahan satu sisi, biasanya itu salah satu pemicu karang gigi lebih mudah timbul. Oke. Nah, karena kalau gigi tidak dipakai makan, dia malah hilang fungsi self cleansingnya. Jadi gigi itu udah dibentuk sama Tuhan segitu strukturnya, dengan dipakai dia malah justru bisa membantu untuk membersihkan giginya. Jadi ada namanya di fungsi gigi salah satunya untuk self cleansing gitu. Jadi kalau dia nggak pakai kunyah, itu malah gigi yang dia biasanya nggak pakai kunyah itu karang giginya tuh bisa sampai numpuknya sampai nutup giginya karena proses self cleansingnya tidak berjalan. Bisa jadi itu, karena kan saya nggak ngeliat langsung tadi giginya Bang Indra ya. Satu itu, kedua bisa jadi cara penggosok giginya belum tepat. Itu bisa juga. Jadi kenapa karang giginya udah gampang muncul padahal baru dibersihin berapa. Yang ketiga bisa juga dia jenis air liurnya. Air liur seseorang itu ada yang sifatnya asam dan basa. Kalau dia sifatnya basa, dia memang lebih gampang tuh karang gigi muncul. Dengan pola makan dia yang suka manis-manis, lengket-lengket, terus nggak rajin, penyikatannya kurang tepat cara dan waktu, lebih gampang lagi karang giginya timbul. Apalagi kalau dia merokok, dia minum kopi, minum teh, makinlah itu gampang nempel semua karang dan stain-stain di giginya. Jadi untuk lebih jelasnya kenapa bisa kayak gitu ya memang harus dikonsultasikan. Kadang kita lihat dulu penyebabnya apa nih gitu. Apakah kalau misalnya cara menyikat gigi udah benar, terus juga waktunya udah benar, ya mungkin ada tadi cara pengunyahannya yang masih salah satu sisi saja. Jadi memang harus dicek. Kenapa? Mungkin dokter Edi juga ada tanggapan terkait pertanyaan Bang Indra. Oh iya. Mungkin ada juga yang misalnya ada penyakit penyerta, misalnya penyakit DM, itu juga bisa menyebabkan karang gigi cepat tumbuh. Gitu. Berarti DM itu juga bisa jadi pemicu atau pemacu ininya ya, karang gigi tetap muncul gitu ya. Oke, ya Bang Indra ya, semoga menjawab ya pertanyaan dari Bang Indra tadi terkait karang gigi sama sakit gigi di geraham sebelah kanan gitu ya. Tapi saya baru tahu juga nih ternyata gigi itu kalau nggak dipakai dia karangnya juga numpuk gitu ya. Tempat yang nggak dipakai. Malah sampai bisa nutup giginya, yang kayak suka lihat di media sosial kan ada tuh yang sampai numpuk-numpuk. Itu malah karena itu sampai nutup gigi, jadi kayak ketutup, ada lapisan karang segiginya itu kalau nggak dipakai minyak. Berarti kalau giginya sehat ini lebih baik kalau mengunyah kanan dan kiri ya, seimbang ya. Oke deh, ini jadi pengetahuan baru buat kita semua ya, seperti radio ya. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan tadi nih ya, tentang motivasi nih sebelum menjadi dokter gigi nih. Mungkin tadi dokter Edi sudah menjelaskan motivasinya adalah karena mungkin dulu dia waktu kecil sakit, beliau sakit sakit gigi gitu. Jadi pengen ke depannya tuh supaya gimana caranya nggak sakit lagi gigi. Tapi udah dewasa sakit gigi, pernah sakit gigi lagi dokter? Alhamdulillah belum. Oke, kalau itu dari dokter Edi, kalau dari dokter Mawar nih, boleh tahu nggak sih motivasinya apa gitu? Kalau alasan seriusnya waktu itu, waktu lulus SMA memang di Bangka Belitung tuh waktu itu dokter giginya, saya kan putra daerah ya. Oh iya, putri daerah ya? Putri daerah, salah kok putra ya. Saya putri daerah, jadi waktu itu saya lihat permasalahan di sini lebih banyak permasalahan gigi mulut. Orang zaman dulu tuh banyak buat yang pakai gigi palsu, masih muda-muda aja pakai gigi palsu. Ternyata salah satunya dokter gigi waktu itu belum banyak. Jadi waktu itu akhirnya saya pilih untuk masuk dokter gigi gitu. Kalau alasan gak seriusnya kenapa, tapi memang dari awal saya nggak mau jadi dokter umum kalau saya. Gitu. Soalnya kalau dokter umum itu ada jaga malam, saya nggak mau jaga malam. Beneran. Realistis ya. Iya, jadi waktu ditanya waktu wawancara kuliah, saya jawabnya itu karena kenapa memilih dokter gigi, karena nggak ada jaga malam. Saya nggak bisa jaga malam, nggak kuat. Realistis sekali ya sebenarnya, tapi memang luar biasa sih. Perjuangannya juga sama aja ya dokter ya. Malah kayaknya dokter gigi juga langsung ini praktik. Iya, kami malah nyari pasien kalau pas koasnya tuh. Gitu.
Oke deh, ini adalah beberapa pertanyaan ya lagi. Kalau boleh tahu nih, mungkin dari dokter sendiri nih ya sebagai praktisi di RSUD Insinyur Soekarno Kepulauan Bangka ini ya, apa saja sih keunggulan yang bisa didapatkan masyarakat nih dalam berobat terkait mulut dan gigi di RSUD Insinyur Soekarno Bangka mungkin dibandingkan sama pelayanan kesehatan lainnya gitu. Mungkin dari dokter Eri dulu mungkin ya. Iya. Yang pertama, nggak ngantri. Gitu ya. Pelayanannya dilayani oleh spesialis. Berarti kalau antri sama Iya. sudah ada spesialis langsung Iya. ya yang bertugas di sana, ya standby juga gitu ya, atau spesialisnya. Oke, ada tambahan dari dokter Mama? Fasilitasnya juga lengkap sih di rumah sakit kami, dari apa namanya fasilitas-fasilitas untuk yang penambahan dasar atau yang perawatan dasar kami lengkap. Kemudian kalau misalnya mau melakukan operasi untuk yang bedah mayor, spesialis bedah mulut kami juga bisa melakukannya di rumah sakit kami kayak gitu. Untuk yang patah tulang, yang mau pasang pet segala macam tuh bisa. Kemudian juga di tempat kami juga yang ada lab giginya yang saya bilang tadi, bisa pembuatan gigi palsu. Biasanya kan kalau di daerah di vaskes atau rumah sakit lain mungkin dia harus kirim dulu keluar kota ya, atau kirim ke di luar rumah sakit. Kalau di rumah sakit kami itu udah ada di labnya, udah ada sendiri, jadi nggak perlu jauh-jauh, di situ ada. Terus mau menambahkan? Boleh dokter. Untuk operasi bibir sumbing juga bisa di provinsi. Juga bisa ya di sana ya. Oke deh. Berarti dari yang terkecil sampai yang terbesar itu kayak misalnya dari penambalan sampai ke operasi mayornya juga tersedia ya di rumah sakit daerah Insinyur Soekarno Kepulauan Bangka Belitung di Radio. Oke deh, ini sepertinya ada pertanyaan lagi nih dari Bang Yanto di Kota Umum ya. Boleh tanya nih penyebab gigi kuning dan cara mengatasinya. Terima kasih dokter. Gigi kuning itu apakah dari awal sudah kuning? Karena manusia memang aslinya giginya nggak ada yang putih-putih banget. Terus kalau bisa juga penyebab dari makanan bisa. Karena kan kita di Bangka nih makannya banyak yang gunakan kunyit-kunyit, terus juga ada yang asam-asam yang dari kuah-kuah cuka. Itu juga kan kalau misalnya dia abrasif ke giginya lapisannya itu lebih gampang nyerap warna, jadi bikin kuning. Cara pencegahannya ya agak sulit ya, karena itu udah jadi kebiasaan kita, karena makanan yang ada di sekelilingnya. Kalau misalnya udah kuning ya lakukan tindakan aja, dicerahkan aja giginya. Kalau memang mau di pencegahan ya hindari makanan-makanan yang berwarna gitu. Terus cuka, kalau habis makan pempek yang cukanya pekat, kumur air putih biar dia cukanya tidak mengabrasif langsung ke giginya, meminimalisir abrasif ke gigi, permukaan giginya. Berarti kalau habis makan cuka itu langsung kumur air putih aja. Gitu ya. Gitu dia Bang Yanto. Mungkin ada tambahan nih dari dokter Eti nih, penyebab gigi kuning dan cara mengatasinya. Cuman ya rajin aja gosok gigi. Gosok gigi ya, walaupun simpel dan seringnya. Tapi kadang-kadang kita lupa nih. Benar. Benar ya dokter Eti ya. Iya, 3 kali sehari ya dokter ya. 2 kali sehari ya. Minimal sih. Kalau mau 3 kali juga nggak apa-apa. Ya? Kalau di luar negeri orang, kalau kayak di Korea orang habis makan siang antri sikat gigi ya. Kalau di sini kan belum ya, budaya kita habis makan siang nggak sikat gigi. Kalau di luar negeri kayak di Korea mereka habis makan siang tuh di toilet ngantri sikat gigi. Saking lebih menjaga gigi. Iya, karena tahu perawatan gigi di sana kan mahal. Jadi mereka menjaga giginya itu investasi. Menjaga gigi itu salah satu investasi. Cara investasi. Biar nggak keluar duit banget. Benar banget seperti aja. Oke deh, itu dia ya Bang Yanto, semoga menjawab pertanyaannya terkait gigi kuning dan juga cara mengatasinya ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih buat para dokter ya. Kalau waktu juga sudah diberikan pukul 10.25 nih, nggak terasa nih sudah jaman lebih kita ngobrol. Boleh nggak sih diceritakan pengalaman mungkin yang mengesankan atau menyedihkan nih selama bertugas menjadi dokter gigi di RSUD Insinyur Soekarno, atau mungkin di luar itu? Mungkin dokter Eti dulu yang banyak pengalaman yang lebih lama. Pengalamannya ya. Iya. Kalau menjadikan ya mungkin. dukanya ya jauh.
sepi. Oh, karena mungkin ini ya jauh masih Jauh, masih ya. dulu ini ya. Kalau yang menyenangkan ya kayak ke kantor itu pergi wisata gitu, melewati lihat pantai. sepi, nggak macet. Bener-bener, tapi itu sendiri sudah jadi ini ya. Jadi healing sendiri buat kita ya. Self healing sendiri. Oke. Udah ada lagi. Oke, ini ya dari dokter Eti aja suka dukanya seperti itu. Mungkin kalau dokter Mawar suka dukanya nih. Sukanya banyak karena kalau di rumah sakit itu kan rumah sakit kita kan termasuk rumah sakit baru. Jadi pegawainya rata-rata juga anak-anak muda. Jadi senang kerja di situ karena spiritnya tuh terasa luar biasa. Fire, ya. Iya, jadi satu frekuensi gitu kalau misalnya kita ngobrol. Enaknya di situ, jadi orangnya pada mau maju juga di situ sih. Terus kalau misalnya dukanya mungkin lebih ke arah kalau misalnya dulu awal-awal karena belum dikenal aja sih, jadi kan sepi pasien gitu sih. Dulu. Kalau sekarang udah mulai. Alhamdulillah ya. Dulu saking sepi pasien waktu pertama-tama ke rumah sakit di lobi ada ular. Serius? Waktu saya baru pertama kali ke rumah sakit tahun masih 2000, udah lama banget ya, 2014. Waktu saya baru datang itu di lobi ada ular yang khas Bangka itu yang kecil pendek, pendek gede gitu. Ular apa tuh? Sabar apa? Kaget juga ada ular di rumah sakit. Orang mah ngusir kucing, ngusir anjing ya gitu. Ini ular yang diusir. Gitu sih. Tapi alhamdulillah sekarang udah aman, udah gak ada ular. Banyak manusia sekarang. Oke, asik banget ya ngobrol sama dua orang ini seperti tadi. Tadi. Oke deh, gak terasa nih, kayak tadi Doki bilang aku sudah umur 10.28 nih ya. Dan ini bukan pertanyaan terakhir sih mungkin ya. Saya lebih kayak kepada, boleh gak sih minta statement penutupnya atau kalimat penutupnya nih terkait dengan kita pada pagi hari ini nih ya, tentang pelayanan gigi dan mulut RSUD Insinyur Soekarno Bangka-Belitung dari dokter. Jadi dulu mungkin ya closing statementnya terkait dengan kita pada pagi hari ini. Maksudnya? Kayak mungkin saran buat Spradin Radio gitu, atau mungkin supaya bisa melakukan pelayanan datang ke rumah sakit gitu, promosi. Untuk Spradin di Bangka Belitung, ayo datang berobat ke rumah sakit provinsi karena di sana nggak antri, pelayanannya lebih baik, ramah gitu. Tidak. Dan juga di sana ada dokter Eti ya, siap yang paling keibuan. Iya. Paling keibuan di sana yang siap melayani pasien-pasien atas perintah datang ke rumah sakit Insinyur Soekarno. Oke deh. Kalau dari dokter Mawar nih, untuk Spradi Bangka Belitung, di Bangka Belitung, jangan ragu untuk datang ke rumah sakit provinsi. Daripada datang ke tukang gigi, mending datang ke rumah sakit kami, karena dari biaya juga kami nggak semahal itu. Terus pelayanan juga kami lengkap dan nggak ngantri. Jadi nggak usah ragu, datang aja. Itu dia seperti dia closing statement untuk tema kita pada pagi hari ini terkait pelayanan gigi dan mulut RSUD Dr. MC Insinyur Soekarno Bangka Belitung ya. Terima kasih Dokter Eti, Dokter Mawar yang sudah mau hadir hari ini di studio radio ya, memberikan informasi, memberikan konsultasi tipis-tipis nih ya kepada Spradin Radio yang bertanya tadi ya. Alhamdulillah nambah informasi, nambah ilmu baru nih. Terus juga buat Spradin Radio, terima kasih juga sudah mau berpartisipasi, mau bertanya sama mau nelfon juga tadi ya. Semoga informasi kali ini sangat berguna bagi kita semua nih ya. Semoga bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut, dan jangan lupa kalau misalnya ada keluhan terkait gigi dan mulut ini, kalau misalnya mau datang, langsung aja datang ke rumah sakit umum daerah Insinyur Soekarno Bangka Belitung, karena kayak tadi yang dibilang sama sumber kita, saya sudah lengkap mulai dari pelayanan terkecil sampai dengan pelayanan yang pelayanan minor sampai dengan mayor gitu ya, dari mulai pencabutan sampai dengan operasi besar di sana sudah tersedia gitu. Juga pelayanannya juga luar biasa sekali gitu. Jadi walaupun mungkin terbilang jauh ya jaraknya ke sana, tapi nggak rugi gitu kalau udah datang ke sana gitu. Oke deh, Spradin Radio, terima kasih juga sudah mendengarkan kita baru edisi hari ini, hari Jumat tanggal 21 Januari 2022. Saya juga berterima kasih juga nih buat sponsor-sponsor kita, ada Pondok Kawen ya, Rumah Sampai Kopi
yang sudah memberikan sajiannya luar biasa. Ini ada tiga buah kopinya di sini. Warnanya estetik juga, nih ada pink hijau, keren nih. Dan juga rasanya juga pasti enak nih ya. Jangan lupa buat seperti lagi yang mengunjungi Pondok Kawe ini bisa mengunjungi di daerah Kandang Sapi, kantor Gubernur Bangka Belitung ya. Tempat nongkrongnya pegawai Kepulauan Bangka Belitung kalau lagi istirahat di sana. Di sana bisa di sana, atau mau order online juga bisa lewat GoFood, lewat Walan. Kalau misalnya mau cari alamatnya bisa pakai Google Maps nih ya. Di sana juga sudah tersedia dan langsung diarahkan ke Pondok Kawe-nya sendiri. Gitu. Oke, izin pamit. Sampai jumpa lagi di Kunci Dalam edisi selanjutnya, dan jangan lupa tetap dengarkan Radio 97,6 FM. Sumber informasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas buat Spradi semua.